evening and good morning, ladies and gentlemen. How was your weekend? Welcome back to another episode of the Overtime Analyst Podcast. Gue Naka, I'm your titular host di Overtime Analyst. Minggu kemarin kita bahas soal off-season movements dari tim yang gue ikutin, Spurs dan Celtics. Dimana Spurs yang nambal celahnya dan Celtics yang mulai nyusun fondasi around Tatum. Dan itu semua rencana on paper mereka, dan minggu ini gue pengen bahas gimana rencana itu ketemu di lapangan, tapi bukan buat semua pemain, khususnya buat para rookie yang baru aja gabung di NBA atau rosternya. Di episode ini gue bakal bedah rookie yang udah kelihatan tampil selama Summer League kemarin, dan gue akan lihat based on 3 questions dari tiap pemain itu. Pertama, permainannya bakal translate ke NBA atau enggak, cocok nggak sama identitas tim yang kita bahas minggu kemarin, dan jalan mereka itu buat dapetin menit, is it hard or not? Dan menurut gue 3 pertanyaan ini jauh lebih penting daripada angka yang mereka produce selama Summer League. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum tahu apa itu Summer League, Summer League itu turnamen yang digelar sama NBA tiap Juli atau selama musim panas itu. Biasanya ada di Las Vegas, atau akhir-akhir ini ada di sekitaran California situ. Dan itu isinya turnamen yang mostly isinya rookie, pemain muda yang lagi atau sophomore, ataupun yang main di G League. Nah itu mereka dikasih waktu buat having a taste of NBA minutes di situ. Di situ tiap tim main sekitar 5 laga, dan intinya Summer League itu kita bisa ngeliat we get a glimpse of skills yang mereka bawa. Skill mereka itu ke bawah nggak sampai ke level ini. Tapi Summer League ini cuman I guess unofficial turnamen yang belum tentu instantly bakal jadi decider buat si pemain itu di NBA. Ya, Jalen Brunson selama Summer League di 2018 dulu itu dia cuman nge-shoot 22% di liga itu, tapi at the end dia jadi Finals MVP. Jadi kita nggak bakal jadiin ini patokan kalau will he do it or not, tapi itu menarik buat jadi I guess benchmark for the rookie ya. Oke, gue bakal ngomongin dari sisi Spursnya dulu. 4 rookie, tapi yang kita bisa lihat itu cuman 3, karena Quentin itu dia masih cedera, jadi he didn't get any minutes selama Summer League. Jadi we'll see. Kabar barunya dia baru aja habis operasi, so we don't know kapan kita bisa lihat dia main. First rookie itu ada Tyrese Reed Jr., yaitu center dari UConn. Sama Summer League dia ngasilin 9.9 poin dan juga 9 rebound. He mostly got his points through pick and roll, putback sama lobs. Dari segi komunikasi itu lumayan cair itunya. Dari segi komunikasi dia lumayan cair.
Dia ngasih screen yang very physical dan punya rebound yang volume tinggi untuk sebuah rookie. Kelemahannya paling dia cuman jump hooknya masih belum konsisten. Will it translate? It could be. Profil center yang mendukung dan juga rebound dan finishing yang cukup bagus, tapi banyak sentuhan itu skill yang kebawa. Menurut gue dia itu sangat cocok sama Spurs. Saat ini kan mereka udah punya Wemby, tapi mereka memang butuh big man yang buat nyetel screen keras dan rebound, karena Wemby mostly kalau memang nggak di dalam dia pasti akan banyak roaming di luar, jadi have that security yang ada di dalam through Tyrese Jr. itu lumayan membantu. Buat jalan menit mainnya dia itu jadi center ketiga behind Luke Kornet sama Wembanyama, jadi ini agak lumayan I guess we'll see. Hopefully we will get his minutes, tapi perannya kalau misalkan memang di utilize itu bisa jadi lumayan dapat menit yang banyak. Paling yang jadi decidernya itu dia harus punya konsistensi sekitar ring, dan mungkin itu jadi decidernya. Next ada Jacoby Gillespie. Dia itu yang paling I guess yang paling menonjol. He produced 12 points and 5 assists dan 1.8 steals. Cuman kelemahannya itu shootingnya masih 3 out of 17 field goals di satu match, dan di match berikutnya itu 5 out of 9 shots. Jadi ya kelihatan apa yang mesti di develop lagi kalau dari segi Jacoby. Dari segi playmaking iya, dengan dia udah menghasilkan 5 assist di Summer League, itu bisa jadi aset buat dia, dan dia paham gimana cara ngatur permainannya. Apakah cocok sama Spurs? We'll see, kita lihat gimana dia bisa diutilize. Tapi kalau dari segi 3 point dia cukup efisien, dan mungkin itu bisa jadi decider dia bakal dapetin menit apa enggak, karena Spurs itu udah pengen ningkatin 3 pointnya dan ningkatin 3 pointnya Spurs, dan dia salah satu dari pemain yang dikasih 2-way contract, jadi dia bisa dapetin experience dan jatah menit lewat NBA G League. Habis itu ada Malik Brown, itu ACC Defensive Player of the Year di tahun kemarin, dan selama Summer League dia ngasilin cuma 4 poin. Dari segi rebound, assist, sama steals itu lumayan kelihatan. Dia juga dikasih 2-way contract. Paling kelemahannya banyak kurang begitu kelihatan, dan ya I guess jam terbangnya belum ada, jadi dia lumayan kemakan pump fake orang-orangnya. Will it translate? Dari segi defense, he could see his minutes there, tapi kalau yang dibutuhin offense itu mungkin yang masih butuh development sama latihannya. Dia sangat cocok sama Spurs, dan mereka butuh player yang emang bikin possession extra dan nutup celah pertahanan. Dan itu memang identitas defensive discipline mereka yang dari episode kemarin. Tapi I guess he needs to build more confidence on his shot. Jadi ya itu jadi decider menitnya itu.
jalan dia ke menit, dia lagi on a two-way contract. Ya kuncinya itu mungkin kalau dia ngembangin 3 pointnya dan terus pertahanin defense yang solid, he could see his minutes in the NBA. So selama Summer League rookies ini benang merahnya yang gue lihat rookiesnya itu semua lagi dalam masa penyesuaian diri, dimana mereka itu nyocokin diri ke tim yang memang timnya itu udah tahu identitasnya siapa. Reed Junior itu cocok karena dia nggak butuh bola pas di tim yang bolanya itu udah ada di tangan Wemby. Gillespie sama Malik Brown, dua-duanya masa depannya itu bergantung sama satu skill, 3 point. Itu persis celah yang memang bikin Spurs buat datengin Tobias Harris minggu lalu. Jadi rookie dan signing veteran mereka itu satu cerita yang sama. Spurs yang memang butuh shooting dari manapun datangnya, dan rookie yang berhasil di sini adalah yang bisa nyelipin diri ke identitas yang udah jadi. Sekarang kita coba lihat Celtics, dan di sana rookie-nya itu nggak cuman lagi menyesuaikan diri, tapi lagi kayak karena Celtics itu rumahnya lagi dibangun ulang, kini jadi bagian dari fondasinya. Celtics baru aja bongkar core dan kehilangan athleticism waktu ngelepas Jaylen Brown, jadi rookie mereka punya peran yang beda dari rookie-nya Spurs. Mereka itu mungkin akan jadi bagian dari blok fondasi yang baru. Yang gue highlight akan ada dua, Chris Sennett Jr. sama Dillon Mitchell. Chris Sennett Jr. itu he's a center yang lumayan produktif waktu selama Summer League. Dia ngasilin 14 poin dan juga 10 rebound. Selain itu defensive wise dia ngasih 4 block, dan he can shoot his threes. Dia berhasil ngasilin one corner three yang akhirnya maksa overtime selama waktu lawan Raptors. Block dan reboundnya cukup konsisten defensive wise, jadi itu yang bisa kelihatan ngasih menit, dan he can shoot his threes yang cocok sama identitasnya Celtics. Dan ya, menurutku apakah dia cocok sama Celtics? Karena Boston kehilangan front court athleticism. Sennett bisa ngasih values itu. He can do your pick and rolls, he can do your those little things. Dia juga bisa baca permainan. Dia akan menjadi aset yang lumayan ngasih rotasi dan fondasi buat Celtics. Tapi jalannya dia buat dapetin playing minutes itu agak susah. Dari segi center di Celtics itu udah lumayan banyak, ada Robinson, ada Keita, ada Luka Garza. Jadi dia akan jadi center keempat. Jadi akan cukup sulit untuk masuk ke rotasi tanpa, kalau misalkan ya nggak ada yang cedera, dia mungkin akan dikasih menit-menit I guess that time dimana Celtics itu udah lumayan unggul, dan ya mereka dikasih menit sama Mazzulla. Tapi ya we'll see. Next kita ke Dillon Mitchell. Dia itu his main core itu adalah athleticism, tapi dia cuman main 2 dari 3 game. Tapi selama 2 game itu dia lumayan ngasilin. He got 24 points, 8 rebounds, and 6 steals. Will it translate to the NBA? Sinyalnya yang positif ya. Dia menghasilkan 6 steal in 1 game. Dia artinya bisa dapetin antisipasi dia, dan he got quick hands. Jadi athleticism-nya jelas ke bawah, bisa dibawa ke dan dipraktekin di NBA.
dan dia itu lumayan cocok sama Celtics. Dia bakal jadi forward yang lumayan atletis, yang ganggu passing lane, dan memang itu yang dibutuhin sama Celtics dengan hilangnya Jaylen Brown. Jalan ke menitnya hampir pasti dia akan kalau dia nggak dipanggil dia akan tetap stay di main, Celtics main, dan dia akan dengan dia ada di G League team, yaitu dia pasti akan terus di under scope with the Celtics team. Dylan Mitchell ini jadi bukti kedua ya kalau untuk pola pick yang memang belakangan tapi tampilnya lumayan tampilnya di atas performa yang picknya, karena the first one was Gillespie, jadi urutan draft itu lumayan jadi tebakan ya, kan ramalan. Jadi kalau Spurs itu soal rookie yang nyesuaiin diri ke tim yang udah tahu siapa dia, Celtics itu rookie-nya bukan buat ngisi celah, tapi mereka bisa jadi bagian dari fondasi yang baru aja disusun. Terus Senek dan Mitchell itu proses athleticism yang bos terlepas pas jual Brown. I guess metafornya itu rookie masuk ke rumah yang udah berdiri di Spurs, sementara di Boston rumahnya lagi dibangun ulang, dan rookie ini bagian jadi dari rookie, dan rookie ini adalah batu bata yang memang bagian dari rumah itu. Tapi menjadi fondasi itu janji, bukan jaminan. Di antara kedua rookie itu, Senak punya ceiling yang paling tinggi, tapi antriannya itu paling penuh. Mitchell ngisi kebutuhan yang lebih kebuka, tapi dia itu masih 2-way contract. Jadi pertanyaan balik lagi ke 3 hal tadi. Terjemah ke NBA, cocok apa enggak sama tim, ada jalan buat playing minutes apa enggak. Dan sekarang gue mau taruh 6 rookie, all those rookies itu ke dalam satu ranking biar kelihatan siapa yang jalannya paling nyata. It's time for overtime verdict. This week's overtime verdict itu bukan siapa yang bakal jadi bintang, tapi lebih ke jalan buat playing minutes-nya ke NBA League itu susah apa enggak. Ini gabungan dari bullet translate, does it fit, sama does he have the opportunity. Dan kategorinya ada near lock buat rotasi yang paling tinggi, terus next ada jalan yang kuat, terus ada peluang nyata, C tier itu ada realita 2-way, long shot di musim ini, terus habis itu ada proyek jangka panjang, dan terakhir nggak dapat kontribusi sama sekali. Gue ke Spurs dulu. Di Spurs, Terry Junior itu gue lihat sih bisa dapetin B tier. Nah, itu adalah dia punya peluang yang nyata. Tapi peluang itu bersyarat karena perannya udah jelas, dia itu adalah center ketiga dan role-nya mungkin agak limited. Dia mungkin bakal bisa ngasih screen dan rebound, more of ball movements, dan menitnya tergantung rotasi atau cedera dari center lainnya. Tapi kelihatan begitu dia dipanggil, dia bisa kontribusi apa adanya, dan itu yang naikin dia bisa di atas yang lain. Next ada Jacoby Gillespie, itu gue taruh di realita 2-way. Jadi karena memang he got a 2-way contract, itu memang dia bisa ngasilin pengalaman di situ. Tapi ya playmaking yang bisa menerjemahin ke NBA, he got a 5 assists,
dan swing skill yang lumayan kelihatan dari segi 3 point, dan itu bisa jadi I guess his drop buat rotasi. Tapi kalau through the experience di G League dan dia kelihatan konsisten dari segi shooting dan 3 pointnya, mungkin aja dia bisa naik ke B tier ataupun he will get his minutes in the NBA. Next kita ada dan Jane Quintans incomplete. Dia cuma dapat 0 menit dan dia butuh operasi meniskus. Jadi statusnya masih belum pasti, dan untuk saat ini gue masih bisa belum nilai. Jadi we'll see what his game will look like di NBA. Next ada Celtics, di mana Christian Jr. karena memang dia kelihatan he got his confidence in shooting, dan he's a good rim protector. Tapi dari segi minutes itu agak susah. That's why I put him in C tier, karena dia ada di belakang Robinson, kita sama Garza. Itu cukup panjang, dan itu mungkin poin dari episode ini. Ya, dengan lu punya bakat paling tinggi tapi peluang menit itu paling sempit. Kita lihat sih, mungkin dia akan dimainin lebih banyak dari segi kebutuhan, atau Mazzulla punya ide lain. We'll see. Next ada Malik Brown. Dampak defense-nya itu nyata, tapi he's a two-way player. Dia masih I guess swing skill dari segi 3 point, dan spesialis pertahanannya it's situational dulu. Jadi dia mungkin akan jadi rotasi kalau shootingnya udah lumayan konsisten sama kayak Gillespie. Dan terakhir ada Dillon Mitchell. I will put him in B tier. Selain dia itu two-way contract, tapi dia bisa ngasih kebutuhan yang lebih kebuka lagi karena nggak ada Jaylen Brown. Again, dia itu bisa jadi athleticism yang memang dilepas karena Brown nggak ada. He's an athletic forward yang ganggu passing lane orang, dan itu mungkin persis lubang yang mereka butuhin. Dan jalan ke menitnya itu lebih realistis dari kebanyakan two-way, karena I guess timingnya memang pas ya. Tapi we'll see apakah dia akan masuk rotasi apa enggak. Welcome to Off the Clock segment, di mana I will put some curated news that happened throughout the week, dan mungkin and sometimes ada updates from me and the podcast. First news, gue mulai masuk ke sepak bola Indonesia atau Timnas, dan momennya menarik karena Timnas buka Asian Handicap Cup dengan 2 kemenangan meyakinkan, 5-1 lawan Kamboja dan 3-0 lawan Timor Leste. Sempat jadi puncak di grup, tapi waktu ketemu Vietnam mereka kalah 3-0, di mana 2 gol kebobolan itu cuma dalam 15 menit pertama. Jadi sekarang mereka harus menang lawan Singapura buat lolos. Dan yang menarik itu era John Hartman udah mulai, dan di sini we got a glimpse of his tactics, cara mainnya, playstyle-nya, dan gelombang pemain naturalisasi kayak Mitchell Baker itu udah mulai kelihatan. Tapi match lawan Vietnam itu ngingetin kita masih punya PR yang banyak, dan
ya hopefully gue bakal bisa lebih sering bahas soal timnas lebih sering di sini. Jadi itu rookie Spurs sama Celtics setelah mereka main di Summer League kemarin. Dan kalau ada satu hal yang gue mau kalian bawa pulang after this podcast itu jangan ketukar antara being talented sama playing minutes. Rookie yang paling berbakat belum tentu yang paling cepat dapat menit, dan yang dapat menit itu yang kebutuhannya ketemu sama celah timnya. Contohnya ada Reed dan Mitchell. Mereka bukan nama yang paling tinggi waktu di draft, tapi mereka lebih punya jalan yang lebih lebar buat dapetin opportunity dan juga playing minutes. Dan itu semua memang I guess tebakan berdasarkan 5 laga yang memang sampel size-nya itu nggak begitu banyak. Tapi balik lagi kita akan lihat pas musim itu beneran dimulai. Dan minggu depan kita akan balik lagi bahas sepak bola, di mana pre-season udah masuk fase yang terakhir ke tim-timnya. Jadi gue bakal bedah kesiapan klub-klub yang gue ikutin selama menjelang musim baru. Dan kalau kalian suka episode ini, jangan lupa follow di Overtime Analyst di Instagram, TikTok, X, dan Threads di Overtime Analyst. Dan jangan lupa buat dengerin di Spotify, leave a like and review, subscribe and leave a like di YouTube. Dan kalau kalian pengen baca-baca tulisan panjang, itu ada di Medium @The Overtime Analyst. Dan seperti biasa, semoga kalian pergi dengan tahu lebih banyak dari waktu yang lo datang. Live knowing more, and I'll see you guys in the next one. Bye.